Saya mau cerita tentang wali kucing. Ini masih terkait dengan isu yang akhir-akhir ini lagi seru ya. Ada seorang sebut saja si A punya rumah, kemudian dijual, dibeli oleh si B. Nah, si B itu kemudian menempati rumah itu. Nah, ketika diperiksa setelah beberapa hari menempati rumah itu, di halaman belakang itu ada semacam batu nisan atau apa. Nah, si B itu kan agak ngeri atau gimana, kemudian lapor. Kebetulan si B itu punya guru spiritual gitu, konon katanya Dzurriyyat Rasul, konon katanya tokoh Torekot internasional, konon katanya kasab gitu. Kemudian si B itu melaporkan itu, kemudian gurunya pun singkat cerita memeriksa halaman belakang rumah si B yang dibeli dari si A. Setelah berdoa macam-macam di situ, kemudian gurunya si B itu bilang bahwa oh, ini makamnya wali min auliyaillah ini. Ya, dibuatkan nisan yang bagus ini dan seterusnya seringlah zikir di sini. Dan si B pun karena taat pada gurunya ya melaksanakan semua. Buatkan nisan yang bagus, kasih bunga, dibakari buhur. Nah, sering zikir di situ, berdoa kepada Allah, tawasul dengan wali yang dimakamkan. Ini wali, kata gurunya ini kan wali mastor kan gitu. Nah, kemudian singkat cerita beberapa minggu kemudian si A yang punya rumah sebelumnya itu berkunjung ke rumah si B. Gitu. Kemudian si B cerita bahwa oh, terima kasih ternyata di halaman belakang itu ada makam wali loh. Rumah yang saya beli dari kamu ini. Nah, si A agak kelihatan agak kaget, agak terperanjat itu. Kemudian singkat cerita dua-duanya pun memeriksa halaman belakang rumah itu, dan di belakang itu memang oleh si B sudah dibangunkan nisan yang bagus dari marmer, udah dikasih bunga, udah dibakari buhur dan lain-lain. Si A pun bertanya, kok kamu ini kok bikinkan ini, soalnya perintah guru saya. Kemudian si A pun bilang sama si A, saya mau kasih cerita ya, tapi kamu jangan marah, jangan tersinggung. Jadi dulu sebelum saya jual rumah ini yang sudah kamu beli ini, yang sekarang jadi milik-milik, aku dulu itu punya kucing ya. Kucing saya itu mencuri lauk saya itu marah dan spontan saya pukul kucingnya. Ternyata pukulan saya itu membuat si kucing itu tanpa sengaja mati gitu. Saya kan merasa menyesal, merasa bersalah. Nah, kemudian si kucing itu saya kuburkan di sini ini. Terus si B tanya, maksudmu? Nah ya ini yang kamu anggap makam wali ini adalah makam kucing saya. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, ada seorang murid itu suatu ketika jalan-jalan di Tegalan di dekat di gunung lah, dan di situ ada dua nisan, dan dia merasa ngeri juga. Kemudian orang ini sebut saja si C itu lapor ke gurunya yang kebetulan adalah guru si B tadi. Kemudian guru si gurunya itu lagi-lagi bersama rombongan mendatangi tempat itu, dan setelah berdoa macam-macam kembali lagi si sang guru itu bertitah bersabda, ini makam wali harus dibangun, dan dibangun dan seterusnya seperti tadi makam kucing itu. Nah, singkat cerita kemudian setelah sekian lama, karena tempat itu terpencil, jarang sekali didatangi orang. Nah, orang-orang yang di situ itu datang ke situ dan terkejut kok di Tegalan itu kok ada makam yang mewah, ada kubah yang bagus. Tanya-tanya, oh ini makam wali soalnya atas titah sang guru. Nah, kemudian orang itu berkata kepada, ini kan sama juru kuncinya, udah sampai ada juru kuncinya segala katanya. Saya kasih tahu ya, nisan yang di sini itu dulu adalah sepasang petani yang tersambar petir meninggal di situ. Nah, keadaannya itu terbakar sedemikian rupa sehingga penduduk kesulitan untuk mengevakuasi macam-macam, akhirnya diputuskan ya sudah dikuburkan di situ aja. Jadi itu wali petir. Gitu.
Itu ya. Kalau mau jelas cerita-cerita kayak gini yang tahu ya Zulfikar, Pasaiban apa Gus Arya apa KPN Nusantara apa yang lain. Gitu ya.